Tingkatkan swasembada energi, negara tetangga auto panik, Singapura dan Malaysia kelabakan. Kita simak cuplikan rel uploadnya bersama seputar dunia jalanan. Rencana Prabowo Subianto menghentikan ekspor gas membuat sejumlah negara panik dan ketakutan. Pasalnya kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura. Nggak cuma itu, Amerika Serikat juga dirugikan dengan kebijakan tersebut. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak tapi kita mewujudkan. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Singapore must prepare for worst-case scenarios. Kenapa Presiden Prabowo terus menekankan pentingnya swasembada energi dan pangan, sementara negara lain sudah berlari menuju era teknologi canggih seperti artificial intelligence? Seakan-akan Indonesia tertinggal jauh, yang masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar. Jika kita melihat latar belakang Presiden Prabowo sebagai mantan militer, wajar jika prioritas utamanya adalah memastikan kebutuhan logistik, termasuk pangan dan energi terpenuhi. Inilah yang menjadi alasan mengapa sebagian pihak, terutama negara tetangga, berspekulasi bahwa Prabowo tidak memiliki integritas dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Malah dia menilai Prabowo akan lebih mengutamakan kekuatan militer. Namun siapa sangka, kebijakan yang diambil oleh Prabowo justru membuktikan sebaliknya. Fokus pada kemandirian energi dan pangan ternyata berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Bahkan, kebijakan yang sebelumnya dianggap remeh ternyata bisa mengguncang stabilitas ekonomi negara tetangga, bahkan geopolitik di kawasan. Kenapa bisa? Yuk, kita bahas lebih detail lagi. Sejarah mengajarkan kita bahwa negara yang menguasai sektor energi dan logistik memiliki keunggulan strategis yang signifikan dalam konflik besar, seperti yang terjadi pada Perang Dunia II. Jenderal Dwight Eisenhower, Panglima Sekutu Eropa pada Perang Dunia Kedua, pernah mengatakan, Anda tidak akan kesulitan membuktikan bahwa pertempuran, kampanye, bahkan perang dimenangkan atau dikalahkan terutama karena logistik. Begitu pula dengan Jenderal Robert Barrow, mantan Komandan Korps Marinir Amerika Serikat. Amatir akan berbicara tentang taktik, tetapi profesional mempelajari tentang logistik. Pernyataan ini jelas menunjukkan betapa pentingnya logistik dalam setiap pertempuran. Tak heran jika Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada ketahanan energi dan pangan yang merupakan bagian dari sistem logistik negara. Akibatnya, Presiden Prabowo mulai mengamankan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan negara sendiri, termasuk pembatasan ekspor dan pelarangan ekspor pada beberapa komoditas penting, salah satunya yaitu menghentikan ekspor gas murah agar pasokan di dalam negeri lebih stabil dan tidak lagi mensubsidi negara lain. Indonesia harus berhati-hati dengan kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Pasalnya tanah air berpotensi terkena imbas dari regulasi baru negeri Paman Sam. Terlebih lagi, cadangan gas bumi Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut laporan Kementerian ESDM, pasokan gas di bumi Nusantara mencapai 54,83 triliun TSCF. Menyikapi ancaman tersebut, Pak Prabowo langsung mengambil langkah tegas. Sang Presiden dengan sigap menghentikan ekspor gas bumi ke seluruh dunia, terutama Amerika Serikat. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menetapkan pasokan dalam negeri sebagai prioritas utama. Apalagi Pak Prabowo berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada energi. Langkah geopolitik RI 1 berhasil mengguncang negara-negara sekitar. Salah satunya adalah Singapura yang selalu bergantung dengan impor gas dari Indonesia. Berdasarkan laporan, sekitar 60% pasokan gas negeri Singa berasal dari tanah air. Singapura membutuhkan 180 miliar BBTUD untuk membangkitkan listrik dan keperluan lain. Namun negara tetangga tersebut memanfaatkan Indonesia dengan melakukan impor murah. Dengan kebijakan Pak Prabowo, Singapura nggak akan bisa lagi mengakali Indonesia. Selain Singapura, Malaysia juga mulai panik dengan pembatasan ekspor gas. Pasalnya, negeri jiran juga masih bergantung kepada pasokan energi dari tanah air meski punya sumber daya sendiri. Dampak positif majukan perekonomian. Rencana Prabowo hentikan ekspor gas diambil untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Keputusan ini memungkinkan industri tanah air bisa mengelola sendiri sumber energinya. Alhasil, Prabowo dinilai sangat cerdas mengambil keputusan yang bisa menguntungkan jangka panjang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Iwa Garniwa selaku pengamat energi. Jadi yang dijual dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya, hasil industri kita. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal, ungkap Iwa Garniwa. Di tahun 2023, persentase ekspor gas Indonesia adalah 31,8% dari total gas bumi yang ada. Sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Angka ini dari tahun ke tahun semakin menurun. Dan di pemerintahan Prabowo lagi-lagi menegaskan bakal menghentikan kebijakan ekspor gas di era transisi energi. Tujuannya untuk memastikan kecukupan energi dalam negeri dan ujungnya adalah swasembada energi. Ini adalah langkah yang sangat berani. Mengapa? Karena berpotensi mengguncang pasar energi di kawasan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah berencana stop ekspor gas. Nah, rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat. Nah guys, pada tahun 2025, kebutuhan gas nasional diproyeksikan akan mencapai 1.471 BBTUD. Tahu kan BBTUD? BBTUD adalah Billion British Thermal Unit per day. Angka ini diprediksi untuk meningkat hingga mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034. Selanjutnya, proyeksi ini menunjukkan adanya kenaikan kebutuhan di berbagai sektor regional. Nah guys, pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, termasuk untuk mendukung program hilirisasi industri. Selama ini, Indonesia ibarat tukang galon yang selalu memberi harga murah kepada tetangga kita Singapura. Setiap hari, kita mengirim gas dengan harga diskon ke rumah mereka. Ironisnya, saat kita kehausan dan butuh energi, kita malah membeli air kemasan dari mereka dengan harga yang lebih mahal. Namun sekarang, Indonesia tak mau lagi menjadi tukang galon berjalan untuk negara lain. Prabowo dengan kebijakan menghentikan ekspor gas murah langsung membuat Singapura panik. Negara kecil yang sebelumnya santai karena pasokan energi dari Indonesia, kini kelimpungan mencari sumber daya ke negara lain untuk menjaga industri dan kebutuhan energi mereka tetap berjalan. Tetapi, ini bukan soal ekonomi semata, ini adalah soal strategi. Indonesia akhirnya sadar, selama ini kita telah sering menjadi pelayan, bukan sebagai pemain utama. Sekarang, Singapura lah yang harus berpikir keras bagaimana cara dia bertahan dan bisa survive tanpa pasokan dari Indonesia. Mungkin mereka bisa mencari pasokan dari negara lain. Tentu harganya pun tidak semurah dari Indonesia. Dan kalau mereka bingung atas kenaikan harga listrik dan lain-lain nantinya, ya itu urusan mereka. Keputusan Presiden Prabowo untuk menghentikan ekspor gas pada 20 Januari 2025 bersamaan dengan peresmian 37 proyek strategis tentang kelistrikan nasional pada 18 provinsi, langkah ini bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi juga merupakan simbol bahwa Indonesia kini serius dalam membangun kemandirian energi. Nah, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak bergantung pada impor energi dan lebih fokus pada kemandirian energi. Dalam perencanaan ke depan, seluruh konsesi gas yang ada di Indonesia akan diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Jika kebutuhan domestik belum terpenuhi, maka tidak akan mengizinkan ekspor gas. Nah, begitulah kira-kira ya. Artinya, 37 proyek tersebut merupakan awal dari bukti komitmen Presiden Prabowo untuk membangun ketahanan energi di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Presiden Prabowo menghentikan ekspor gas ke Singapura? Jawabannya akan membuat kalian terkejut, sekaligus membuka fakta bagaimana cara Singapura memperlakukan Indonesia selama ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia terus mengalirkan gas murah ke Singapura, mencapai 160 hingga 180 miliar British Thermal Unit atau BTU per hari. Dengan kata lain, hampir 60% pasokan gas industri di Singapura berasal dari Indonesia. Yang lebih menyakitkan, harga gas yang dijual di Singapura
jauh lebih murah dibandingkan harga gas di dalam negeri. Jika kalian ingin membuka industri di Singapura dengan gas sebagai sumber energinya, kalian hanya membayar $4 per kaki kubik. Sementara di negara kita, negara yang asal gasnya, kalian harus membayar sebesar $9,5 per kaki kubik. Artinya apa? Produk yang dihasilkan di Indonesia tidak akan sekompetitif dan semurah seperti yang diproduksi di Singapura karena biaya produksinya lebih mahal. Sementara itu, Indonesia justru mengimpor BBM dari Singapura dengan harga yang jauh lebih tinggi. Jadi, selama ini kita jual gas murah ke Singapura, tapi malah membeli BBM yang lebih mahal dari negara yang sama. Gimana betapa mirisnya kondisi Indonesia selama ini, bro? Dengan tekad menghentikan ekspor gas ke Singapura, keputusan Prabowo ini ibarat pukulan telak ke negara tersebut. Negara yang selama ini bergantung pada impor energi dari Indonesia harus buru-buru mencari pasokan ke negara lain. Masalahnya, mencari energi murah tidaklah mudah. Mereka bisa saja mengimpor dari negara lain, tetapi harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Alternatif lainnya, beralih ke energi terbarukan yang lain, seperti energi surya misalnya. Tetapi, itu memerlukan waktu dan investasi besar. Sehingga, kalau boleh jujur, Singapura kini berada dalam keadaan genting, terjebak dalam situasi yang tidak mudah. We have sufficient generation capacity, including a 27% reserve margin, which provides for planned and unplanned outages. These measures, combined with voluntary power conservation, can meet all our demand in most potential disruption scenarios. However, we cannot afford to be complacent. Singapore must prepare for worst-case scenarios. Nah guys, di sisi lain kebijakan ini mungkin menimbulkan reaksi dari negara-negara lain yang selama ini menjadi konsumen gas di Indonesia. Namun, langkah ini merupakan upaya strategis untuk menjamin keberlanjutan pasokan energi dalam negeri. Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri ya. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor. Sejujurnya, ini bukan hanya berdampak pada Singapura, tetapi juga berlaku pada negara lain, seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste. Mereka juga menghadapi tantangan besar karena selama ini, sebagian dari negara-negara tersebut masih mengandalkan atau bergantung dari pasokan energi dari Indonesia. Misalnya seperti Jepang dan Timor Leste. Sedangkan Malaysia, meskipun mereka memiliki sumber daya energi sendiri, mereka tetap menjadikan pasokan gas dari Indonesia sebagai bagian penting dari kebijakan energi nasionalnya. Kesimpulannya, kebijakan ini mengirimkan pesan jelas bahwa Indonesia kini bukan lagi pemain kecil dalam peta energi di Asia Tenggara. Indonesia telah menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh dan mampu mengubah dinamika geopolitik dan ekonomi di kawasan seketika. Setelah melihat pendekatan yang diambil oleh Presiden Prabowo, ternyata swasembada energi dan pangan bukan hanya sekedar doktrin militer yang dimilikinya, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan geopolitik yang sangat signifikan di kawasan. Mengurangi impor energi dan pangan, Indonesia dapat menghemat devisa dan mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di sektor lain, sehingga pasokan energi di dalam negeri menjadi lebih stabil dan dapat mengurangi fluktuasi harga yang diakibatkan oleh ketergantungan pada pasar internasional. Kemandirian energi memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi Indonesia dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Justru sebaliknya, negara-negara yang bergantung pada Indonesia saat ini harus cepat-cepat mencari alternatif lain karena Indonesia saat ini sedang fokus pada hal tersebut dan mengalihkan untuk kebutuhan di dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu eksportir gas, khususnya dalam bentuk LNG. Paham kan guys? Liquefied natural gas ya, dan sebagian gas pipa. Sebagai produsen gas alam yang besar, Indonesia mengekspor gas ke beberapa negara di Asia dan di belahan dunia lainnya. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jika Amerika memiliki American First, maka Indonesia juga memiliki slogan yang sama, yaitu Indonesian First. Semua kebijakan yang dilakukan yaitu mengutamakan kepentingan Indonesia terlebih dahulu. Nah, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.